Jadi saya gabung ke PDIP. Saya sampaikan sama Pak Koster. Pak, waktu itu beliau menjadi gubernur. Pak Gubernur, saya siap gabung. Saya hanya minta ke DPRD Provinsi Bali saja. Bahkan beliau menyampaikan, kenapa begitu? Beliau Pak ditawari gubernur, wakil gubernur, atau apa gitu? Oh tidak. Walaupun kemarin di media sosial itu kan rame kan, oh Pak Suwirto dengan ini. Saya senyum-senyum aja, kenyam-kenyam deh, no? Karena memang tidak ada niat untuk itu. Kan? Tapi kan kenapa saya katakan publik, begitu kan? kalau memang publik inginkan Bapak gimana? Kalau itu karena Pak Suwirto kan sekarang ada di PDI. Gimana nanti kalau misalnya pemikiran Pak Suwirto yang bagus misalnya bertentangan dengan ketum atau ketua DPD gitu, penyeberangan Padang Bae Nusa Penida masih dikuasai calo. Nah, jalan di Nusa Penida kok masih jelek, dan bukan satu orang aja bertanya, Pak. Beberapa orang ya. Jalan. Saya enggak lah. Tapi Bu Mega nggak akan rela melepas Suwirto karena yang dapat info dari orang-orang politik ini kesayangan Bu Mega termasuk ini. Jangan sampai lepas itu orang itu gitu. Suwirto itu di Bali itu udah gitu. Perintah Bu Mega udah gitu. Om Swastiastu, Bapak Nyoman Suwirto. Ini bintang tamu yang sebenarnya dari dulu juga yang harapkan hadir di podcast Jag Bali nih, Pak. Iya. Karena yang dalam hati jujur masih ingin menggali isi kepalanya Pak Suwirto ini gitu. Ini kok masih ada ya pejabat kayak gini zaman sekarang gitu loh. Iya. Nah, karena gini, Pak. Sebelum mulai, Pak, ini kan ada kopi. Pak kan PDI sekarang ya. Waduh. PDI sekarang. Ini kemarin Pak Koster ke sini itu harus syaratnya sebelum mulai podcast harus kopi arak dulu gitu. Iya. Syarat beliau itu. Nah, kalau Bapak gimana, Pak? Saya ambil dari sisi positifnya. Dimana kan tujuan beliau kan sebenarnya mensosialisasikan dan membantu pemasaran daripada arak itu sehingga menjadi legal. Intinya di sana urusan minum arak atau tidak itu tergantung orangnya. Nah, saya kebetulan memang dari dulu tidak begitu berani minum minuman. Bukan peminum dan bukan juga ya. Bukan. Sehingga kalau sedikit aja siaran itu kadang-kadang muka tuh merah kan. Bukan merah kan, bukan dijemur tapi karena cepat karena sema. Tapi kalau cuman sedikit itu saya coba-coba akhirnya kadang-kadang kebiasaan juga. Ya, betul. Sehingga di rumah ada arak juga sekarang. Oh gitu. Ini juga karena podcast sama Pak Suwirto dia nggak berani rokok di sini sekarang. Karena yang kan pelajari kan narasumber yang dia undang itu dia pelajari. Wih, jadi ketua apa, Pak? Ketua Aliansi Kawasan Bupati Wali Kota Kawasan Taparoko. Waduh, nanti gimana Semasa ya jadi Pak bupati Suwirto kemarin. ya kalau datang masuk ke Suria Bali kok baunya rokok aja gitu. Pantesan baunya harum sekarang ya. Iya. Jadi apa yang saya lakukan itu bagian daripada untuk memproteksi saja dan melaksanakan tugas saya selaku bupati pada saat itu. Nggak ada tujuan saya untuk menghilangkan hak-hak perokok ya. Iya. Siap. Santai aja. Kita Tiang kalau bicara Pak Suwirto itu sosok yang memang Tiang pertama lihat Bapak langsung itu waktu zaman Gunung Agung meletus, Pak. Gunung Agung meletus, yang kebetulan waktu itu masih di Tribun di wartawan lah. Kebetulan ditunjuk meliput Gunung Agung. Adalah posko yang di Karangasem apa di Klungkung ya? Klungkung. Nah, di Gor Swecapura. Dia ke ruang wartawan terus melihat Bapak, kok beda ini pejabat ini gitu loh. Bedanya gimana? Pejabat-pejabat di Denpasar ini kok beda lagi nih, vibrasi terus cara komunikasi dengan wartawan gitu. Ini kok ada pejabat kayak gini sekarang ya, biasanya sama wartawan kok cuek-cuek dan angkuh tegah gitu kan gitu ya. Ini kok kayak temen ini semua nih pejabat ini kok wartawan ini. Berarti gimana Pak mindset Pak soal dengan wartawan itu gimana itu Pak?
Saya sebenarnya tidak terlepas dari latar belakang kehidupan saya. Tadi saya sempat cerita, saya itu lahir dari desa, jadi abdi atau parakan 8 tahun. Semua pekerjaan pernah saya ambil, dan saya lahir dari dunia entrepreneur, dunia ekonomi kerakyatan, sehingga kalau saya jadi bupati itu mungkin saya lebih mengedepankan bagaimana saling menghargai, saling mengerti, ya, sehingga pada saat itu Gema Santi yang saya ciptakan bersama teman-teman itulah spiritnya, gerakan masyarakat santun dan inovatif, kan. Jadi pada saat itu saya tidak ada setting-settingan, tidak ada pencitraan diri, ngalir aja seperti itu. Kalau Erwin mengatakan saya tidak ada, ya saya merasakan biasa-biasa aja diri saya gitu. Nggak ada. Berarti kan, tidak ada memang Pak nyeting diri Pak biar kayak gitu, ya, nggak ada. dan tiba-tiba juga kan pada saat itu saya kok mendapatkan respon positif dari media, juga dari media sosial, kan. Kemudian bahkan ada satu ucapan saya itu yang orang-orang bilang merinding tuh, bahwa masyarakat Karangasem bukan peminta-minta. Beliau itu datang ya karena ini adalah ujian daripada ide susunan yang melihat ya bagaimana bla 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 gitu. Saya nggak ingat kata-kata saya. Hanya saat itu saya ingat, saya waktu itu diwawancara oleh salah satu televisi, dan sampai terjeda ya karena beliau terharu mendengar apa yang saya sampaikan itu. Itu dah kan secara logika kan warga Karangasem yang menangani harusnya Bupati Karangasem. Nah ini warga Karangasem ke Bupati Klungkong yang sibuk ini dah. Tapi beliau ikut kok, biar nggak salah nih. Biar nggak salah. Beliau ikut. Maksudnya isunya yang di publik begitu dulu. Oh, tapi di realita kan beliau juga ikut. Iya ikut, sangat ikut. Tapi kembali lagi saya katakan, dikompori, diprovokasi dulu. Iya betul. Oleh mungkin yang benci atau yang nggak suka sama Bu Mas dulu kan gitu, diprovokasi lah. Sampai waktu itu saya mencari celah bagaimana caranya isu-isu itu biar jangan sampai terjadi. Iya. Sehingga saya ke Karangasem live dengan camat di Padang Bayi, dengan Kapolsek, sehingga udah lebur jadi satu. Saya kalau ada seperti itu saya sensitif kok. Saya ingin segera meluruskan, jangan sampai terjadi kontradiktif, akan terjadi Ragun itu Bali mepalu Ragun. Iya. Pokoknya waktu itu, wah ya ginilah. Nah Pak, mungkin yang menarik juga tentang Bapak nih kan gimana kebetulan sekarang lagi tahun politik. Betul. Nah, Pilpres ini panas, dan kata orang-orang politikus senior dan baru itu pokoknya ini konstelasi paling unik dan paling menarik dan paling dramatis lah gitu di pusat nih kan, karena partai penguasa melawan penguasa gitu. Dan sekarang PDI Jokowi pecah, kemudian lawannya adalah yang lawan kuatnya digandang-gandang. Kalau khusus Bali lah anggap Prabowo Gibran. Nah, yang mana Prabowo Gibran ini dulu adalah sampai sekarang adalah ketua Partai Gerindra yang Pak dulu ada di sana. Nah, ini yang menarik ini. Apakah nyah apa jawabnya? Apakah Pak apakah ada aura-aura CLBK atau gimana? Cinta lama bersemi kembali, atau tetap Pak komitmen dengan Banteng gitu Pak? Jadi gini ya. Atau mungkin diceritakan dulu. Saya cerita dulu. Ya. Saya dulu waktu akan jadi bupati, saya tidak pernah menanyakan kemana partai atau partai apa atau di mana saya akan berlabuh. Waktu itu kan masih zamannya independen kan. Jadi saya bersama teman-teman, bersama teman Suwirte namanya waktu itu, dan bahkan tahun 2012, 2011 saya sudah gerak-gerak untuk melakukan personal branding terhadap diri saya. Tentunya melalui tempat saya bekerja. Nah, personal branding itu sebenarnya orang banyak tidak bisa menebak. Pak Nyoman nih ngapain sih bikin kegiatan ABCD kan, lomba festival band, lomba lagu pop Bali, bola voli dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu sebenarnya saya mempunyai tujuan ketika saya melihat ada
yang ingin saya perbaiki, yang ingin saya lakukan terhadap pikiran-pikiran saya ini dan saya transfer kepada pemerintah daerah, maka saya tidak bisa ada di luar sistem. Sehingga 2012 saya mengeluarkan sebuah video pendek, mengapa Nyoman Suwirte mau maju jadi Bupati Kelungkung. Itu videonya lengkap ada. Terakhir adalah akibat ide-ide positif yang tidak nyambung dengan pemerintah, akhirnya Nyoman Suwirte memutuskan masuk ke dalam sistem, ikut ke Pilkada Kelungkung. Itu videonya itu saya lempar dulu. Nah, pada saat itu saya hampir semua partai ya ketemu dengan saya pada saat itu. Tapi saya katakan yang serius itu adalah partai tempat saya berlabuh dulu, yaitu di Gerindra. Ya, dan saya yakin bahwa semua partai itu bagus kok, nggak ada partai yang jelek, tinggal the man behind the gun saja, menaruh orang-orang di dalamnya saja kan. Sehingga partai itu kalau ada ART-nya bagus, kemudian orang-orangnya di dalamnya, personilnya bagus, saya yakin ya juga akan bagus. Dan fluktuasi partai ini juga terus akan berkembang. Oke. Nah itu dah Pak, waktu itu Pak memutuskan di Gerindra itu apakah ada yang ngajak atau Pak keinginan sendiri melihat Gerindra atau gimana dulu? Saya waktu itu tinggal milih hanya sih. Ada sejumlah pilihan. Kebetulan waktu itu Pak Baru teman saya sajak dari Nusa Penida, yang waktu itu saya ajak bersama-sama sempat melihara ayam di tuan rumah kan. Tapi beliau nggak sempat lama, cuma 6 bulan aja udah kabur kan. Kalau saya sampai selesai. Jadi pada saat itu karena saya sudah mempersiapkan diri, di mana aja lah ya saya oke saja. Yang penting cost-nya tidak begitu tinggi, karena waktu itu saya punya uang tidak banyak. Dan saya yakin kalau kita bermain jor-joran, uang segitu nggak sampai kan. Dan itu pun pada akhirnya periode pertama saya dibebani utang juga kan. Nah, Pak dulu pakai duit pribadi waktu pertama itu? Duit pribadi, iya. Tidak dibiayai partai oleh investor atau apa? Oh, enggak ada. Banyak yang mengincar itu investor. Nusa Penida nih harus saya incar ini. Nah, periode pertama Nusa Penida, orang-orang Sementondiang Nusa Penida pasti tahu lah. Nusa Penida periode di awal dia menjabat itu masih nol. Ya, yang berkembang itu Lembongan sama Jungut Batu. Nusa Penida itu masih nol kok. Nah, sehingga saya melihat justru karena saya jadi bupati itu, saya ingin dan saya melihat bahwa ini loh potensi yang saya kembangkan, yang saya sebut dengan titik ungkit yang akan menjadi sumber kekayaan Kelungkung. Nah, pada saat itu ya saya karena saya melihat bahwa saya harus menentukan pilihan dan kemana, akhirnya saya ya gabung sama Gerindra pada saat itu. Dan satu putaran menang kan. Dan kembali lagi periode pertama tuh yang ngaden Nyoman Suwirte kalau dari bupati kan itu hanya orang-orang yang mempunyai keyakinan. Tapi kalau saya sendiri, saya yakin 100% jadi. Pak, habis duit berapa waktu itu, Pak? Waktu itu nggak begitu banyak lah kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nggak elok ya. Gitu ya. Yang jelas, ngutangnya lebih banyak dibandingkan duit yang saya miliki. Oh gitu. Ya. Sehingga LHKPN saya kan di awal menjabat itu sekitar 3,3, sekarang 1,8. Baru-baru ini kan ada itu viral di media sosial tuh. Saya juga adminnya ada ngepost di Jambari. Urutan kepala daerah terkait berdasarkan hartanya gitu. Iya. Wih, Pak Suwirte paling dikit uangnya nih gitu. Itu bisa direkayasa nggak, Pak? Oh, misalnya saya kaya ini, tapi laporannya kelihatan, misalnya saya paling kaya, tapi kelihatan paling miskin di LKPN, bisa nggak disetting, diakalin gitu? Saya kira tidak. Saya sendiri tidak pernah ngakalin seperti itu. Jadi saya laporan apa adanya, dan saya memang selama jadi bupati, beli aset tidak pernah, jangankan aset yang mas-masan kini kan, senglah, beli gitu-gitu kan. Ya karena memang uang dapat di sana, habisnya di sana, bahkan sering minus loh setiap bulannya. Tapi saya yakin banyak orang yang tidak percaya, tapi urusan mereka lah gitu. Kemarin saya sempat ada ngobrol sama, Pak Suwirte pernah loh sampai minjam duit sama aku untuk gini.
Terus tak tanya teman yang lain, sekan Pak Suwirto kan ini, wah sengken langsung kelas bupati sampai minjem duit gitu. Biasa. Ada yang percaya, ada yang enggak gitu. Iya, bahkan saya dulu waktu kerja di koperasi saya tinggalin, dibilang saya punya. Sekarang kerja jadi bupati, dibilang saya punya ABCD. Ya, ngapain kita bantah itu habis-habisan? Ya, habis energi kita ya. Ya, nanti akan terjawab juga. Oke. Pak Suwirto yang lihat lebih ke action sih ya. Gini ya Pak ya. Makanya kalau Tiang nyari-nyari apa ini kontroversinya Bu Suwirto nggak nemu sampai sekarang ini. Ceritanya belum nyambung tadi loh. Oh iya. Partai tadi. Oh iya yang partai itu Pak. Itu lanjut gimana itu Pak? Nah kemudian waktu berjalan kan Gerindra jadi pemenang waktu itu kan, dan pemilihan presiden pun berjalan, kemudian periode kedua dan Jokowi menang kan. Nah terjadi sedikit permasalahan di internal dan saya pun waktu itu dikeluarkan dari WA Group Gerindra. Oh berarti entar dulu Pak, itu momentum Pilpres berarti ya? Pilpres 2019 Pak ya? 2019, Pak jadi ketua tim kampanye berarti? Saya enggak. Oh bukan ketua timnya di Klungkung? Bukan. Oh, cuma sebagai kepala daerah aja. Kebetulan dari Gerindra waktu itu kan. Nah, bayangan dari orang partai kan, ini kepala daerah pas harusnya bisa menang, bisa mengkerahkan segala gini kekuatan dan kekuasaannya gitu kan. Nah, itu gimana itu, Pak? Ya, tapi waktu pemilihan presiden ya saya melihat situasi di lapangan dan teman-teman pun, teman Suwirto, kemudian yang selama ini ikut berjuang untuk memenangkan saya jadi bupati, banyak yang mengatakan pamit dari saya untuk berjuang dengan Jokowi kan. Saat itu pun saya tidak melarang dan tidak mengiyakan karena etika politik saya ada di Gerindra pada saat itu. Dan akhirnya saya dengan teman pun jalan happy saja dan akhirnya Jokowi menang kan. Pastinya Pak dilema waktu itu kan. Hati nurani Pak mungkin ke Jokowi waktu itu? Saya nggak dilema. Saya sendiri tetap pilihan saya pada waktu itu sesuai dengan komando partai kan. Ya itu kan secara gininya, tapi dalam hati orang siapa yang tahu Pak. Tapi kalau saya pastilah ya, walaupun waktu itu kan saya sudah dari periode pertama bergaul dengan Pak Jokowi kan. Saya nerima Satya Lencana, kemudian Nusa Penida kemarin itu dapat dana APBN cukup banyak sehingga jalannya seperti itu kan dari beliau juga dan pelabuhan juga kan. Kita tidak menutup mata tentang apa yang sudah dilakukan di Klungkung. Itu mungkin yang dilihat oleh masyarakat Klungkung, sehingga betapapun kekuatan Pak Suwirto jadi kepala daerah, tetap masyarakat tidak bisa diutak-atik. Nggak bisa. Power saya nggak bisa saya gunakan pada saat itu karena kekuatan nurani masyarakat itu jauh lebih besar kan. Berarti atas kejadian itulah Pak akhirnya didepak dari grup, kemudian konflik dengan Gerindra sehingga Pak keluar. Saya sebenarnya tidak menggunakan bahasa konflik lah, karena waktu itu saya tidak pernah berdebat dengan mereka. Oh, jadi tidak pernah ada rapat? Oh, enggak ada debat. Kenapa kamu tidak bisa memenangkan gini? Enggak ada pernah gitu? Saya waktu itu pas datang dari Jakarta, dipanggil oleh Pak Presiden, kemudian pada saat itu kita dapat 2 pelabuhan, yang tentunya diperjuangkan oleh Pak Wayan Koster selaku gubernur, dan tidak ada konflik apapun. Saya hanya berpikir bagaimana membangun daerah itu aja, dengan memanfaatkan komunikasi yang ada kan. Waktu itu euforianya Pak Jokowi kan karena menang di atas 90% itu kan. Jadi ya, jalan aja seperti biasa kan ya. Nah tahu-tahu ya di WA Group saya cari, saya kok nggak ketemu nih WA Group, nggak bisa komen saya kan. Ternyata dikeluarkan gitu. Dikeluarkan gitu kan. Terus Pak nggak nanya sama teman kenapa dikeluarkan? Enggak, kebetulan waktu itu saya punya ipar kan juga di Gerindra. Cuman dikeluarkan dari WA Group kan, gitu. Di screenshot waktu itu kan.
dan memang dikeluarkan. Saya juga berpikir positif, udahlah kalau dikeluarkan. Sebelum itu ada komentar apa di grup itu, Pak? Mungkin tahu. Ada sih, saya nggak perlu sampaikan. Ya itu. Berarti udah ada komunikasi lah gitu. Tapi saya diam. Oh, Pak diam, Pak nyimak aja. Saya nyimak aja, kan itu kan. Saya nyimak dalam artian. Mungkin dibilang, wah ini ada pengkhianat di dalam grup, mungkin gini, mungkin gitu. Bahasa-bahasanya mungkin pastilah. Kurang lebih. Pengkhianat di dalam grup. Iya, saya nggak apa namanya tidak melawan ya, jadi habis energi saya nanti ngurusin gitu. Nah, yang Tiang simak jejak digitalnya, Pak. Karena Tiang lihat ada di Kompas TV kalau nggak salah itu ya. Waktu itu momen itu kan Pak bilang, oh saya tidak akan masuk ke partai manapun, tapi realitanya Pak masuk ke PDI kan. Berarti Suwirto ini antara apa yang dikatakan sama apa yang gini kayak Jokowi nih, omongnya A geraknya ke B gitu. Pasti belajar dari Jokowi ini gitu. Mungkin orang bilang begitu ya. Tapi dengar Erwin. Gimana? Saya waktu dikeluarkan dari WA Group, saya 1,5 tahun menjomblo loh. Oh, 1,5 tahun. Bukan ujuk-ujuk langsung habis itu. Bukan. Oh, ada gini waktunya ya. Iya, saya 1,5 tahun menjomblo kan. Oke. 1,5 tahun saya tidak berpartai, saya kerja saja. Ya, dan pada akhirnya 1,5 tahun baru saya tentukan pilihan. Itu walaupun setelah beberapa hari itu kemana saya berlabuh ya komunikasi dengan teman-teman partai sudah ada, termasuk partai yang lain pun ya. Sebenarnya Pak yang minta ke PDI atau Pak diculik sama Koster waktu itu, Pak? Sama-sama lah. Oh, sama-sama. Oh, ini Koster melihat, oh ini peluang ini gitu. Ya, jadi Pak Koster ke komunikasi. Yang pertama nawarin siapa, Pak? Kalau boleh tahu. Koster atau Pak yang pertama menawarkan diri gitu? Sebenarnya gimana ceritanya pada saat itu? Yang jelas kita ketemu kan. Saya waktu itu ketika ada komunikasi dan di media sosial saya lihat ada beberapa komen tentang saya di yang ada namanya Banteng Muda Indonesia kan, tentang saya kan. Ini saya harus segera ngambil sikap nih kan gitu. Akhirnya saya bergabung, saya bicara dengan Pak Koster. Pak, ini KTP saya buatkan KTA Anda gitu kan. Ya boleh dibilang ya kita sama-sama ketemu lah, sama-sama mempunyai keinginan bahwa saya membutuhkan tempat karena sekarang ini kan tidak lagi ada bahasa independen kan. Kita harus partai itu pasti kan. Gitu, dan tentunya pilihan saya pasti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Gimana apa namanya saya ingin bergabung dengan teman-teman yang mayoritas yang ada di Bali ini, bukan berarti ya karena udah gede saya gabung ke sana gitu kan. Minimal saya melihat bagaimana teman-teman di partai PDIP ini ada sekolah partai, saya lihat kan digembleng dan lain sebagainya. Saya suka itu gitu kan. Ada mahar nggak, Pak? Oh, nggak ada, saya nggak pernah ada mahar dari ini awal. Partai besar ini, kau masuk dari ke sini awal itu. Saya dari periode pertama di Gerindra, kemudian sekarang dengan PDIP, saya tidak pernah ada mahar. Tidak pernah memberikan. Tidak pernah. Ini demi Tuhan loh, saya tidak pernah. Dan bahkan saya dulu siapa yang memberikan rekomendasi gratis ya saya ke sana. Oh gitu. Ya. Oke. Dan bukan hampir semua partai pada saat itu yang ikut mensupport. Karena kebetulan kalau periode pertama kan saya pas-pasan itu persentase pendukungnya 15, sekian persen. Ya. Bahkan setelah mendaftar ada satu partai yang tidak punya kursi mundur lagi. Padahal kalau itu dia mundur sebelum pendaftaran, saya bisa out loh waktu itu. Itu kan 15,11 kan, keluar lagi sekian persen itu di bawah 15 persen gitu. Gitu. Jadi astongkare saya selama ini dengan teman-teman partai ya tidak pernah ada bicara mahal segala macam, nggak pernah. Dan komunikasi saya pun dengan teman-teman Gerindra dan 10 tahun saya jabat jadi bupati ya. Waktu saya ada di Gerindra, teman-teman di PDIP nggak ada yang menyerang, nggak ada yang komplain, nggak.
Setelah ada saya di PDIP, teman Gerindra juga sama. Sama, nggak ada nyerang. Nggak ada. Dan Aston Karo 10 tahun saya menjabat. Nggak ada nyerang atau emang nggak ada bahan untuk nyerang gitu? Kayak sama beliau-beliau. Yang jelas penetapan APBD, komunikasi, jalan dingin-dingin aja. Kini Suwirto hengkel sing pedalam nah gitu. Mungkin wajah saya wajah membelas ya. Wajah membelas gitu. Sekan gini apa acting aja Pak Suwirto gitu. saya dari awal menjabat kerja di koperasi segini aja. Gini aja. Ya, apa namanya penampilan saya. Vibrasi Pak ini memang bagus Pak. Artinya ketika orang baru pertama ketemu gini gitu, artinya setiap orang itu yang percaya punya vibrasi tersendiri lah gitu. Baru ketemu set itu memang positif lah auranya gitu loh. Makanya banyak orang senang kayaknya sama Pak ini gitu. Mungkin karena pengalaman hidup Pak gitu juga ya yang membuat gini. Saya sering menyampaikan pengalaman hidup saya kepada teman-teman ya, adik-adik kita dengan agar mereka termotivasi. Ya, karena sebenarnya pengalaman hidup saya bilang ini, saya Aston Karo ya, pengalaman hidup saya dari awal sampai sekarang Aston Karo tidak pernah menemukan yang disebut dengan gagal tuh. Biasanya kan orang kan bicara kan kalau kata motivator kan seorang pengusaha itu bangkit, jatuh bangun lagi bangun. Ya, ya. Saya Aston Karo ya, karena mungkin ya apa yang saya ingin tuju itu saya sudah perhitungkan matang-matang, atau memang perjalanan hidup kan. Sehingga dulu saya kerja sekolah, saya jadi parekan, saya nikmati kan. Saya dalam liburan nggak pernah pulang. Kerja di koperasi dari tukang pungut tabungan bawa tas sampai jadi manajer, sampai top manajer, sampai jadi motivator. Saya nikmati. Kemudian itu melompat jadi bupati saya nikmati, gitu kan. Nah kemudian sekarang menuju ke DPRD Provinsi Bali kan gitu kan. Ya, nah, gitu sebelum itu Pak, dia ingin tahu mana Pak rasakan lebih enak menjabat di waktu masih di Gerindra atau sudah di PDI Pak? Saya kira sama aja, karena seperti tadi yang bilang, kalau orang mengatakan ada di sini ini nyerang, ada di sini ini nyerang loh. Kalau saya nggak pernah, karena apa? Saya terbuka sama teman-teman ya di partai itu semua. Bahkan di awal-awal saya menjabat pernah agak terjadi kaku sedikit ya, karena waktu itu saya belum bisa berbicara tentang bagaimana berpolitik kan, bahasa-bahasa politik itu. Tapi saya mencoba membawa arah pikiran-pikiran di politikus itu bahwa kalau kita terbuka, tidak ada yang kita rahasiakan, terus apa yang kita ributkan gitu. Iya, ya, sehingga itu kemarin waktu rapat gabungan dengan DPRD saya ada di depannya kan. Sehingga teman-teman OPD itu, organisasi perangkat daerah itu santai aja kalau ada saya. Nah, artinya apa? Ketika tidak ada kepentingan, tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang ditutupi, teman-teman susah juga kalau bicara. Mau nyerang Nyoman Suwirto, apanya diserang, mau mengatakan dibombardir dengan perencanaan. Ya apa adanya, dan beliau juga tahu semuanya gitu kan. Itu dan makanya teman-teman wartawan salah satunya yang suka sama Bapak itu kan karena itu Pak transparan terbuka gitu. Karena tiang dulu mantan wartawan Pak, kalau dengan pejabat yang susah dihubungi, susah diwawancara, susah diminta data, wih kesel sekali Pak. Karena kita kan kerja kita itu untuk mencari informasi itu. Kalau itu dipermudah kan kita nyaman sama orangnya gitu loh. Tapi jangan lupa loh, tolong sampaikan teman-teman di grup. Saya sempat kalau teman-teman itu salah saya marahin juga loh. Oh salah gimana biasanya Pak? Ya dulu pernah gini kan. Nakal memang banyak itu wartawan itu. Makanya saya berhenti di wartawan itu gitu. Tapi gini, saya dengan teman media, kalau salah saya ajarin. Saya didik mereka. Gimana misalnya itu Pak? Misalkan, dulu kan berita-berita saya kadang-kadang jarang dimuatkan. Oh gitu. Jarang dimuatkan. Saya ajarin, kamu hati-hati loh. Suatu saat media cetak itu akan dikalahkan dengan media online dan media elektronik. Oh benar sekarang kan? Oh benar. Saya ingat tuh, saya bicara itu waktu itu di TPA. Ya waktu itu mungkin teman-teman nggak ngeh kan bahwa apa yang saya omongkan itu sering tidak muncul di media kan. Saya katakan kamu jangan gitu dong. Ya apa yang saya sampaikan ini biar sampai ke masyarakat juga, biar seimbang. Jadi hati-hati loh kalau kamu begitu. Suatu saat media
media cetak itu akan dikalahkan oleh media online dan media elektronik. Karena begini Pak, ada misalnya news value kalau wartawan itu, misalnya ketika ini statementnya ini normatif atau gini, ya kalau di wartawan ya pasti tidak dimuat gitu. Yeah. Kalau memang berbau ada kebaruan, sesuatu yang baru terus unik, sesuatu yang gini. Tapi kalau sekelas bupati harusnya tergantung wartawannya. Mau nanya dari mana harusnya bisa dimuat. Kalau sampai nggak dimuat berarti, karena ada banyak media sekarang kan yang memutuskan keluar kan semua berdasarkan kontra. Oh, kalau you nggak kontra, you nggak dimuat. Kalau you kontra, you akan dimuat terus gitu. Gitulah tuh. Ya, tapi Astonggara, saya dengan teman-teman media selama ini gimana pun pernah sedikit ada sentilan-sentilan begitu. Besoknya udah bagus. Udah bagus ya. Itulah karakter saya memang. Saya nggak suka mau lama-lama kita bikin ribut, ngapain sih gitu kan. Gitu kan. Walaupun ada teman-teman kadang-kadang yang agak menjauh, saya pikir positif aja. Mungkin mungkin nggak ada berita-berita yang kontroversial. Karena itu yang dicari Pak media. Karena bilang bad news is good news. Makanya Pak Suwirto ini udah paham sebenarnya. Makanya di sini pun juga begitu kan? Iya, di sini begitu. Belum ketemu nih kan? Belum ketemu arahnya. Udah ketemu. Ya, dikit-dikit lah. Sedikit sebentar kan keluar nih. Tapi gini Pak, ini kan kalau bicara politisi kan biasanya dinamis lah, mengikuti kemana arus air mengalir gitu kan. Nah dulu ketika kondisi Pak Suwirto seperti itu, artinya dari Gerindra ke loncat ke PDI. Nah sekarang kondisinya masyarakat di Bali khususnya, di luar konteks artinya dalam tiang melihat di netizen, komentar-komentar opini publik di netizen di Bali. Netizen kan artinya generasi Z dan milenial ya. Iya. Artinya mereka seolah-olah terkesan itu sudah muak dengan kepemimpinan PDI Banteng ini Pak. Kalau Pak merasakan seperti itu, dan mungkin apakah Pak menyesal masuk ke PDI atau sama sekali tidak? Tidak lah. Tetap metal. Merah total. Merah total. Strike 3 kali itu artinya Pak ya. Saya kan sadar betul bahwa partai itu tidak ada yang terus berjalan naik gitu saja kan. Sama seperti kita berjalan, partai juga demikian. Jadi tentunya tergantung daripada orang di dalamnya, tergantung branding daripada partai itu, dan situasi politik pada umumnya. Nah sehingga kalau saya ada di PDIP sekarang, kalau terjadi masyarakat mengatakan muak, bagi saya sendiri muak dalam artian mungkin secara pribadinya. Oh iya, muak sama misalnya Ampura Pak Kostor sama Pak Kostor muak gitu kan, karena gitu. Pribadinya yang merasakan begitu, bukan. Oh, pribadinya. Ya pribadinya sendiri. Oh. Mungkin karena. Tapi banyak loh Pak, jangan salah, banyak loh. Sekarang kan ada media sosial kan? Ya. Sekarang media sosial. Media sosial ini kan kadang-kadang ada yang berani berbicara. Jadi gini, orang yang berani dan mempunyai media sosial atau akun-akun palsu banyak, itu kan biasanya komen di media sosial tuh rame-rame. Tapi orang yang senang itu nggak begitu banyak yang komen di media sosial. Saya juga sendiri merasakan kan, bicara tentang kejelekan kejelekan zaman Suwirto kan. Jadi orang yang komen tentang kejelekan itu, ada satu akun misalnya, itu aja ngomong, tapi orang yang senang mereka nggak ngomong. Oh, mereka ngomong kan. Iya, nah, artinya di Bali ini mungkin bisa terjadi seperti itu. Orang yang silent ngomong, yang istilahnya politik silent majority gitu ya. Artinya gini, ngucar ragu nguyut gini di beten kan, itu masih cerewayang akropa. Sama seperti ini sering disampaikan oleh yang sering kesini juga AWK ya. Begitu banyak yang dibully dia, tapi suara tertinggi DPD kan tetapnya. Makanya silent majority ini tinggi di Bali Pak. Jadi orang yang diam, tapi dia bersikap, melihat dan menganalisa juga gitu loh. Menganalisa dengan objektif
Tapi dia diam gitu. Tapi saya lihat pengaruh media sosialnya juga lumayan kan. Lumayan. Bagi orang-orang yang diam tapi tidak pernah komen, tapi dia baca, ini juga akan berpengaruh terhadap pergerakan persaingan di Bali. Nah, oleh sebab itu kita di partai selalu diinstruksikan selain di darat juga di udara. Secara di media sosialnya harus kita mainkan dengan baik kan. Nah, sehingga saya belum keluarkan kan nih di media sosial saya kan saya kelola sendiri tuh, belum saya keluarkan jurus-jurus bagaimana untuk mengajak mempengaruhi, karena kan belum boleh kampanye kan. Iya ini 28 November. Iya ini ilmu politik Pak Suwirto ini udah tingkat tinggi sebenarnya. Nah, setelah itu saya baru keluarkan kan gitu kan. Tapi begini Pak, kalau di yang tiang lihat sih, kalau Pak setelah eksekutif terus kemudian legislatif, kalau legislatif kan lebih banyak aspirasi, harusnya vokal gitu yang diharapkan oleh masyarakat itu ya. Sementara kita tiang sayangkan dan teman-teman juga banyak menyayangkan netizen gitu, banyak anggota-anggota DPRD kita yang diam. Alasannya tiang konkret aja sebut bansos gitu. Nah, makanya gimana nih, apakah Pak Suwirto kan jadi politisi bansos nanti ke DPRD nanti Pak, bansos kalau Anda ngomong bansos tidak cair gitu. Jadi gimana Pak kalau dalam kondisi seperti itu gitu? Saya cerita dulu. Mengapa pilihan saya ke legislatif? Gitu kan. Jadi saya gabung ke PDIP, saya sampaikan sama Pak Koster. Pak, waktu itu beliau menjadi gubernur. Pak Gubernur, saya siap gabung, saya hanya minta ke DPRD Provinsi Bali saja. Bahkan beliau menyampaikan, kenapa begitu? Pak Gub, satu, saku saya tipis. Kemudian etika politik, saya baru gabung, dan saya tidak mau menggeser teman-teman. Walaupun peluang untuk itu, kalau ke DPR RI itu ada, tapi saya katakan etika politik, saya nggak mau menggeser teman-teman. Nah, terus bagaimana tentang apakah begitu percaya saya sendiri ke DPRD Provinsi Bali? Apa yang saya lakukan? Saya sudah sampaikan sebelum saya memutuskan, saya melihat pada saat saya jadi bupati, begitu banyaknya potensi dan masalah dari Kelungkung yang tidak mungkin saya selesaikan pada masa saya jadi bupati. Nah, sehingga potensi dan masalah yang harus digarap itu memerlukan anggaran yang cukup tinggi. Dan Kelungkung yakin tidak bisa sendiri. Misal, saya mau bikin Kelungkung itu kaya dan konsep one gate one destination. Jadi semua destinasi ditata dengan rapi, kemudian satu pintu-pintu ada di masing-masing destinasi, dan itu bisa menghasilkan Nusa Penida aja bisa menghasilkan 500. Itu kan di akhir masa jabatan Pak. Sekarang gimana? One gate-nya. Makanya itu kan tidak masuk ke dalam program saya pada waktu periode 1 dan 2. Makanya itu bagian daripada legacy yang harus saya teruskan. Tidak menjadi eksekutor, tapi menjadi legislasi. Bagaimana caranya? Jadi ruang-ruang itu, potensi-potensi itu, saya sudah tahu semuanya. Ini harus dicarikan uang, ini harus dicarikan uang. Ya, tidak bicaranya hibah bansos saja. Kalau hibah bansos saya yakinlah itu ada teman-teman legislatif memfasilitasi. Kan tetap miliknya Pak Gubernur itu. Kalau di kabupaten tetap miliknya bupati kan. Nah, tapi saya justru kan lain nanti. Selain hibah bansos, ya, karena itu merupakan kita memfasilitasi saja, maka saya mencari uang atau dana-dana, apakah itu berupa BKK. Tentunya saya berbicara dengan Pak Gubernur nantinya agar dibantu uang untuk membangun, untuk menata destinasi itu, apakah BKK atau gimana konsepnya, sehingga Kelungkung ini mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar. Jadi yang saya perjuangkan inilah mencari uang besar untuk membangun potensi yang besar, untuk menghasilkan uang yang besar. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, uang yang besar itu hasilnya dari Nusa Penida. Tapi dengan itu, dengan realisasinya itu Pak, kalau ada apa-apa Pak tidak bisa bersuara gini. Sangat bisa. Tetap bisa. Karena di sana itu hitung politik yang kemarin ngobrol sama politisi senior Pak. Saya surhat, Pak, kenapa ya dewan-dewan kita kok ngomong? Oh iya, kalau dia bersuara bansosnya, orang bansosnya di ketua DPD ditahan. Kalau you
berani ngomong, itu nggak cair langsung dialihkan ke ini. Gitu. Kalau apa yang saya sampaikan ini bukan kritik. Justru yang saya sampaikan adalah selama ini saya jadi bupati kan selalu juga minta anggaran ke provinsi kan. Ya. Tapi waktu ini saya komunikasi langsung dengan Pak Gubernur kan. Nah, waktu kemarin kan pengawalannya kurang kuat. Nah, termasuk juga ke pemerintah pusat. Saya sudah bicara juga dengan para menteri, dengan dirjen di pusat, Pak, kalau saya tidak jadi bupati lagi, jadi DPRD provinsi, boleh nggak saya komunikasi? Boleh, Pak. Saya buka pintu untuk Bapak. Nah, begitu kan? Artinya, saya mempunyai akses selain ke gubernur, juga ke pusat. Nah, tetapi yang paling penting ketika kita bicara ke provinsi, saya bukan bicara bagaimana saya frontal berbicara, bagaimana saya garang berbicara, mengkritisi gubernur, bukan begitu. Saya justru membawa, Pak, ini loh saya usulkan, ini akan jadi duit. Sehingga nanti Kelungkung akan menjadi kaya, sehingga Bapak ke depan tidak perlu lagi membantu BKK. Maksud saya itu gini, Pak, oke, itu baguslah yang Pak sampaikan gitu. Tapi sulit sih kalau kita bicara era demokrasi zaman sekarang, politisi sekarang, menurut dia nggak mungkin. Misalnya kan ada hitung-hitungan, Pak. Oke, saya saya akan realisasikan apa kemauan Pak Suwirto untuk di Kelungkung gini. Tapi misal kalau ada keganjalan, kalau ada gini, atau ada indikasi korupsi atau apa gitu kan, harusnya dewan itu bersuara. Misalnya kalau itu kontrolnya, fungsi kontrol maksudnya gitu. Kalau itu pastilah. Kalau saya pasti mempunyai fungsi kontrol, termasuk bagaimana Aston Karo saya bisa lolos kan, bagaimana kinerja Pak Gubernur kan, bagaimana kerja eksekutif kan. Eksekutif ini kan tidak jauh beda antara kabupaten dan provinsi kan. Dinas sosial bagaimana, dinas tenaga kerja bagaimana kan. Misal saya di Kelungkung mempunyai satu inovasi di bidang menuntaskan kemiskinan, namanya berikan kail bukan ikan. Kalau di provinsi belum melakukan itu, saya bisa bicara, Pak, begini loh caranya menuntaskan kemiskinan. Nah, sekali lagi saya katakan, mungkin tidak se-ekstrim apa yang disampaikan orang, tapi apa yang saya sampaikan itu sangat bisa diterima. Sehingga dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tidak perlu ada ekstrim. Tidak harus ribut. Yang penting substansi. Iya. Kan menuntaskan kemiskinan, menuntaskan stunting, apa yang dilakukan. Nah, kebetulan saya kan punya kan. Dan Aston Karo selama ini juga apa yang saya lakukan di Kelungkung, misalnya produk lokal kan. Saya 2015 loh sudah menggunakan produk lokal. Sekarang kan P3DN ya dari pemerintah pusat tahun 2022 kan. Inovasi pemerintah pusat tahun 2017 mengeluarkan inovasi pemerintah daerah. Kelungkung 2016 dong. Setahun lebih awal. Kalau produk lokal itu hampir 8 tahun lebih awal. Nah, itulah sebabnya saya mungkin mempunyai cara yang berbeda ketika menjadi anggota legislatif. Tidak harus frontal, tapi saya yakin apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya jadi bupati, itu bisa diterima. Oke. Karena menurut kemarin Pak Pasek Suardike di sini, kalau ada politisi terutama di legislatif Dewan yang tidak pernah bersuara, berarti ada indikasi deal proyek banyak itu. Pegang proyek banyak gitu. Ya. Gimana menurut Pak itu, Pak? Saya tidak pernah berpikir begitu, karena di Kelungkung tidak pernah seperti itu. Tidak pernah seperti itu? Tidak pernah. Siap. Setiap politisi kan punya pikiran masing-masing. Ya. Jadi saya jamin di Kelungkung, saya tidak pernah berbicara. Bahkan teman-teman, misalnya PL kan, penunjukan langsung, saya katakan, saya nggak pernah. Kalau teman-teman minta begitu, saya nggak pernah. Bahkan saya katakan oleh teman-teman, jangan buat PL untuk saya. Penunjukan langsung. Karena saya tidak punya rekanan, tidak punya bendera, dan lain sebagainya. Orang bilang kan, bikin bendera lo, nanti begini. Saya nggak pernah bikin begitu. Tapi statement Pak Suwirto tadi tidak realistis, Pak. Yang masalah, perlu kritik gubernur tetap. Gimana realita kritik gubernur kalau satu partai tidak bisa, Pak? Kritik dalam artian bukan. Kalau kritik pribadi ya bisa telepon Pak gini. Berani maksudnya saya. di publik gitu loh. Sangat berani. Bisa. Bener. Bisa. Saya Pak mempunyai Koster cara. lo galak gitu, Pak. Enggak. Kamu gini. Saya mempunyai cara. Jadi kritik itu tidak harus membuat orang tersinggung. Oh gitu. Ya, itu Pak, ya.
Pak Suwirte punya cara cantik. Cara lah punya gitu. cara. Saya lahir dari dunia entrepreneur. Siap. Dengan tersenyum pun saya bisa membuat orang itu, oh iya benar ya gitu kan. Nah, kan gitu. Tidak harus dengan wah kan gitu kan. Oke. Ya, saya mungkin mempunyai warna yang berbeda di politik ini. Makanya coba tanya teman-teman DPRD Kelungkung, tanya teman-teman media Kelungkung, gimana pun situasi-situasi yang rencana, mungkin orang akan mengira akan panas kan, di rapat terakhir saja, pada penetapan APBD 2024, ada rapat gabungan kan, orang mengira akan panas, duduk saya di sana, berhadapan, justru kita sering curhat, sering curhat kan, Ya. Karena itulah kemampuan kita berhadapan dengan siapa, jangan kita mengarahkan untuk menjadi ribut, karena ribut itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, justru dengan pikiran tenang. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau saya dari provinsi, saya akan menyampaikan apa yang saya sampaikan di kabupaten yang belum dilakukan oleh provinsi, yang bisa diadopsi, diakomodir di ATM di provinsi. Kan? Jadi alangkah bagusnya, karena kan provinsi ini kan wilayahnya kan kabupaten, kan? Orang bilang provinsi wilayahnya adalah semua kabupaten ini. Ini kan beliau yang menaungi semuanya, gitu. Makanya pikiran-pikiran dari kabupaten ini masuklah ke provinsi, atau secara top down dari provinsi punya ide masuk ke kabupaten, atau secara bottom up kabupaten punya ide masuk ke provinsi gitu. Nah, saya jamin dan saya yakin saya mampu melakukan itu. Tidak harus saya, Pak Gubernur, ini lu salah, ini salah. Oh, enggak harus gitu ya. Mungkin muka saya nggak cocok. Iya. Dan karakter Pak juga nggak cocok. Sudah ya? itu kelihatan acting gitu. Saya nggak bisa ngerubah. Tapi itu hanya di kebutuhan media gitu, baru disenang-senang yang wah berapi-api gitu. Saya dengan media pun saya tidak akan lakukan itu. Iya. Karena berarti Pak lebih substansial orangnya. Santun dan inovatif itu dimanapun berada, saya akan selalu bawa. Kalau Jokowi kan orangnya lembek gitu, ternyata mastermind daripada semua ini. Saya 10 tahun, kemudian saya 27 tahun kerja di koperasi ya. Saya hanya sering tersenyum, menerima orang dengan manis, kemudian mendidik anak-anak itu sampai sekarang dia militan dengan saya. Pegawai-pegawai itu karena apa? Dulu saya pernah marahin dia, saya didik dia. Kamu tak boleh begitu, seperti itu. Saya didik orang nggak pernah sampai marah-marah, betul ya. Tapi saya didik mereka dan saya dekati mereka. Dan OPD pun juga demikian. Tanya yang di Kelungkung. Walaupun sekarang mungkin karena saya berhenti jadi bupati, mereka takut komunikasi ya, karena ada pejabat baru kan. Jadi komunikasi kan takut kan. Dipikir apa-apaan jadi kan. Saya jadikan mereka kepala dinas. Kemudian sebelum mereka masuk menjadi ikut seleksi, tidak jarang di antara mereka saya didik mereka. Oh, kamu kurangnya di leadership, kamu kurangnya di public speaking, kamu kurangnya di personal branding. Saya nilai dia begitu, sehingga nanti kalau dia ikut seleksi, dia perbaiki yang 1, 2, 3 itu tadi. Oke. Nah, ini dalam konstelasi Pilpres ini udah pasti kan Pak Suwirte kan pasti dukung Ganjar kan, karena di PDI. Harus dong. Kalau hati nurani Pak gimana nih Pak? Kau pakai baju kotak-kotak ini, kotak-kotak identik Jokowi nih gitu. Ini yang dulu nih. Oh bukan ya? Ini kotak-kotak saya dulu hitam putih, Rua Benede. Kan ingat kan? Periode pertama saya pakai simbol itu, Rua Benede. Sebelum dapat partai, saya sudah selesai bajunya sampai udangnya, sampai lagunya itu sudah ada semua, kan? Nah, saya pasti semaksimal mungkin ada di Ganjar. Pernah nggak mendengar omongan saya begini? Sebelum ada euforia tentang Pilpres, saya punya istri. Bagaimana istri saya dimasukkan ke polling untuk ikut di pilkada. Dimasukkan polling, kemudian teman-teman turun. Iya, Pak Nyoman, ini ibunya harus maju ya, nanti jadi bupati, pasti dapat suara banyak. Ramai seperti itu kan. Saya pikir mereka kira saya senang deh gitu kan. Dan bahkan ucapan ini sudah dari dulu saya sampaikan. Omongan saya apa? Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Pertama, saya tidak lahir dari dinasti. Dan saya tidak mau bikin dinasti. Itu dari dulu sebelum ada euforia orang menyebut dinasti segala macam, saya sudah sampaikan itu.
Bahkan itu di media sosial, coba dicek itu. Dan kenapa saya juga kemarin menampik dan tidak mau masuk ke dalam ranah bahwa istri saya masuk jadi bupati, wakil bupati, ya. Kenapa? Saya yakin nih, ketika saya duduk di bupati ini, tidak ada yang saya tutupi, sehingga kalau saya keluar siapapun jadi pemimpinnya, saya bebas. Nggak ada yang saya pikirkan, oh nanti kalau bukan orang saya di sana, kalau ketahuan gimana ya? Enggak lah. Kalau toh suatu saat ketemuan ada administrasi segala macam, itu urusan administrasi. Nah, sehingga bicara tentang apa yang terjadi sekarang, bagaimana hubungannya dengan Pilpres sekarang, saya sampaikan apa yang terjadi informasi sekarang ini. Apabila Pak Erwin tadi menyimak apa yang saya sampaikan, pasti udah jelas. Kan? Jadi saya melihat ya apa yang ada di Ganjar, apa yang ada di Mahfud, ya. Saya dari sana saya sudah bicara dengan teman-teman di bawah. Bukan urusan muda dan tua. Kan? Bukan urusan siapa dan siapa. Tapi saya bisa menjelaskan ini isinya apa. Kan? Ini akan bagaimana. Walaupun itu tidak akan tepat, tapi minimal saya ketika menjelaskan itu warga masyarakat itu paham apa yang dimaksud oleh Nyoman Suwirte ini gitu. Pak, tadi saya tertarik dengan statement Pak waktu membahas Pak Koster bilang kenapa begitu gitu. Artinya kan Pak Koster ada menawarkan sesuatu kan? Maksudnya? Saya mau ke DPRD saja. Oh ya. Pak Koster menjawab, kenapa begitu? Nah, secara psikologis kan sebelumnya ada tawaran apa itu gitu? Beliau Pak ditawari gubernur, wakil gubernur atau apa gitu? Oh tidak. Walaupun kemarin di media sosial itu kan rame kan, oh Pak Suwirte dengan ini. Saya senyum-senyum aja, kenyam-kenyam deh, no? Karena memang tidak ada niat untuk itu, kan? Ini politiknya Jokowi ini. Dulu Pak Jokowi juga itu capres gitu. Saya jamin saya tidak mempunyai, saya stabil kok. Nanti kalau tiba-tiba beda gimana Pak? Dan saya tidak akan pernah minta karena politik itu kan dinamis, Pak. Saya pokoknya dari diri saya tidak akan pernah. Tidak pernah. Tapi kan kenapa saya katakan publik, begitu kan? Kalau memang publik inginkan Bapak gimana? Kalau itu lain urusan. Nah, itu dia. Tapi dari diri saya sendiri, saya udah katakan ke teman-teman, saya tahu etika politik. Saya bukan pengurus partai, kan? Saya tidak juga ingin dekat dengan dengan itu. Saya hanya kerja aja. Memang omongan saya ini mungkin tidak lebih dari 10% orang percaya, tapi itu ada pada diri saya. Ya. Tadi Pak menyampaikan kalau keinginan publik beda urusan. Berarti kalau keinginan publik pun nanti ketika itu dipaksakan dan tidak ada kecuali dari atas itu lain urusan. Kalau publik saya nggak akan terpengaruh. Saya tidak akan. Coba kita lihat sekarang di media sosial kan, ketika muncul calon ini akan jadi, oh ini pasangan dengan Nyoman Suwirte. Saya senyum-senyum aja. Dikira mudah menjadi gubernur. Dikira cukup, dikira jadi wakil gubernur, dikira cukup modal popularitas dan modal di media sosial. Ya, kecer kan? Saya dengar. Makanya saya ketika dibilang saya senyum-senyum kadena dari gubernur puluhan miliar belum tentu bisa lolos itu. Ini kan bukan urusan di uang aja. Banyak politik. Etika lah. Saya selalu bicara etika politik loh. Kemarin teman-teman ada teman DPRI menyampaikan, Pak Nyoman maju DPR RI. Kalau begitu saya yang mundur, saya nggak perlu sebut orangnya. Dan saya katakan, Pak, saya tidak tergiur Pak soal itu. Terus yang ditawarkan Koster itu kenapa begitu? Itu jawabannya apa waktu sama Bapak? Ditawari gubernur? Bukan. Wakil? Waktu itu beliau kenapa enggak ke DPR RI kan? Oh, kenapa enggak ke DPR RI aja Pak Suwirte gitu? Tapi beliau apakah itu sihlo aja kan atau gimana? Saya katakan, Pak, yang cukup di sini aja. Di sini pun dia akan mampu berbuat untuk membangun Kelungkung. Karena saya pertama isi kantong saya tipis, kemudian etika politik saya tidak akan menyenggol teman-teman. Nah, sehingga sekarang dengan adanya di DPRD Provinsi Bali, saya kira komunikasi saya dengan teman-teman politikus, terutama di internal PDIP, sangat enak. Apa hubungan etika politik ke DPRD dengan DPR RI, Pak? Logika politiknya di mana itu? Sementara Gibran aja langsung banyak calon muda tiba-tiba baru muncul langsung ke DPD, ke DPR RI gitu kan?
Sederhana sekali. Gimana? Teman-teman kan semua teka-teka nih banyak kan. Oh, bodong isyang gitu loh. Teka-teka. Kalau saya masuk misalnya minimal teman tergeser. Oh. Kan nggak dapat kan? Oh, iya. Itu yang disebut dengan etika politik. Kan? Pak mempertimbangkan itu. Itu saya pertimbangkan betul. Oke. Ya, karena saya orang baru, teman-teman sudah berdarah-darah di PDIP, jangan saya sampai bilang, Pak Nyoman nggak punya etika, mentang-mentang sudah populer. Dalam artian, pernah jadi bupati, di media sosial followernya hampir 100.000 kan, di IG-nya 136.000 kan. Bukan itu ukurannya. Jadi saya katakan, saya kalau ngomong tuh dari hati, Pak Erwin. Saya dari hati betul loh, kalau orang mengatakan, etika politik saya mainkan betul. Saya bukan pengurus. Dan saya pun gimana Pak tahu, oh orang ini pasti keluar duit segini nih, tiba-tiba gagal gara-gara saya nyalon gini kan. Saya kan emang di orang-orang politik emang memikirkan itu Pak. Masa gitu Pak bisa berpikir Pak? Itu dia masih nggak percaya ini Pak. Karena gini, karena saya waktu maju jadi bupati, kos saya tidak begitu tinggi. Dan saya berpikir positif bahwa beliau itu bukan urusan berapa uang yang dikeluarkan pada saat ikut pileg, pemilihan legislatif, tapi beliau itu sudah mendapatkan kursi, sudah tenang, sudah happy di sana. Jangan sampai saya ganggu. Dan ini juga pengaruhnya ke internal partai. Jadi kerukunan, adem, kan ini. Makanya saya sekarang ketika saya ada di PDIP, bagaimana saya mencoba melakukan konsolidasi ke internal dengan gaya saya sendiri, dan saya berikan masukan, Pak Ketua DPC, yuk kita gini loh, kita rangkul orang-orang milenial. Dan sekarang banyak sekali teman-teman milenial yang sudah mau gabung ke PDIP. Ya, ketika saya bicara, ya, yuk kita gabung Bu. Walaupun di awal kita tidak bicara partai, misalnya bicara tentang pelatihan, tentang pemberdayaan, dan nanti kita ada di dalamnya itu. Memang ini tidak lazim kan? Tapi bagi saya sendiri, ketika saya menjadi bupati, oh ini rupanya bisa masuk ke partai ini. Ini rupanya bisa masuk ke partai. Kenapa tidak dilakukan? Kita ada ujung-ujung aja orang, yuk kita berpartai yuk. Kan tidak seperti itu. Tapi kan kita bisa membuat strategi pemberdayaan, apalagi sekarang banyak UMKM dan segala macam. Kita banyak punya cara loh untuk mengajak mereka masuk. Nah, saya kembali ke etika politik. Jadi sekali lagi saya katakan, saya tuh dari awal mau masuk ke PDIP itu saya udah ngitung kok. Saya hitung-hitungan dengan keluarga, dengan diri saya sendiri. Karena di keluarga sudah fokus nih, sudah memutuskan hanya saya sendiri yang boleh ke politik. Istri, keluarga tidak. Karena di dalam politik itu keras ya, gini ya. Ya salah satu, bukan keras ya, sensitif. Saya orangnya sensitif loh. Saya mudah nangis dan saya sangat melankolis. Dan keluarga saya juga, di awal saya jabat jadi bupati aja, keluarga saya nangis-nangis gara-gara baru seminggu menjabat. Orang-orang teman-teman di Nusa Penida sudah ya punya bupati, jalan belum selesai, dimaki-maki saya. Kan keluarga saya nangis-nangis loh gitu. Karena mereka tahu bagaimana kita niat membangun. Belum lagi APBD tahun 2014 waktu itu diketok palu oleh bupati sebelumnya, sehingga kita nggak bisa membangun berwaktu. Makanya ketika itu saya rasakan bagaimana kalau saya berbuat begitu pada teman-teman, kan? Sehingga saya menggunakan etika itu dengan baik, kan? Termasuk sekarang kenapa teman di Kelungkung nggak ada yang ribut-ribut di legislatif? Ya kalau saya sedikit aja bergerak dengan gaya frontal, ribut kok. Tapi nyatakan 10 tahun kan, 10 tahun loh, lando, ya, entek-landeg-deg gitu kan, semuanya bisa diputuskan. Gimana pun ada ya itu, ngapain ribut sih? Kan itu. Nah makanya kalau saya cerita tentang itu, memang tidak banyak yang mempunyai pikiran-pikiran seperti itu, tapi saya punya. Gimana komentar Pak Suwirte dengan kan rame nih lagi nih di pusat sebelumnya lah sekarang. Karena Pak Suwirte kan sekarang ada di PDI. Nah, di mata publik netizen itu PDI itu ketua umumnya itu terlalu keras atau menegaskan bahwa semua kader-kadernya harus satu arah, nggak boleh melawan gini perintah beliau gitu.
Nah, gimana nanti kalau misalnya pemikiran Pak Suwirte yang bagus misalnya bertentangan dengan ketum atau ketua DPD gitu? Ya. Gimana cara Pak Suwirte? Saya kita tahu setelah masuk di PDIP, saya kan ikut di sekolah partai kan. Kalau dulu waktu saya jadi bupati, saya ikut di Lemhanas dan orientasi kepemimpinan. Oh, sempat Lemhanas. Saya komplit, saya komplit. Tidak semua kepala daerah Lemhanas, Pak ya? Mungkin itu. Jawab sendiri, jawab sendiri, jawab sendiri kan. Siap. Saya lengkap orientasi. Di awal saya menjabat, baru 3 minggu saya menjabat orientasi kepemimpinan di Kalibata, di Kemendagri. Udah itu 3 bulan saya ikut Lemhanas, sekitar 2,5 bulan. Nah, bagaimana setelah saya gabung di PDIP, saya ada sekolah di sana kan, itu memang penanaman jiwa-jiwa nasionalisme itu ditanamkan betul. Dan saya lihat Ibu Mega itu, ibaratkan beliau tuh mendidik anaknya sendiri di rumah tangga. Ya, ini tergantung siapa yang menerjemahkan perintah beliau. Ya. Sehingga saya melihat, saya mendengar, ketika beliau agak keras, harus begini, harus begini. Saya pikir kalau saya laksanakan itu, karena kita ada di partai ini, maka tentunya idealisme partai jalan dan tugas-tugas saya selaku anggota partai jalan kan. Kan ditugaskan untuk itu, karena risiko kita memilih partai, pasti kita harus tunduk pada aturan partai, termasuk juga instruksi-instruksi di luar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang penting itu punya niat yang baik. Berarti menurut Pak, sepanjang niat baik, saya berapa kali mendengarkan beliau, memang kenceng beliau kan. Berarti yang viral-viral ini yang dikomplain, diprotes sama netizen banyak, teman-teman Bu Mega itu, menurut Pak tidak masalah? Tidak masalah, dan itu cara pandang saja. Cara pandang yang saya tidak akan mendebat, biarkanlah netizen menilai. Gitu. Ya. Cara pandang saja. Saya dulu dimanapun partai manapun saya berada, ketika ada di partai dulu, saya jarang ketemu, jarang dididik. Ada juga kan ke tempat mana itu, cara pandang aja. Cara pandang. Ya. Berarti kalau cara pandang orang yang di internal ya otomatis nggak akan berani mengkritik yang di luar, ibunya gitu kan. Yang di luar pasti kritiknya habis-habisan loh. Iya, kalau itu logika rasionalnya itu loh. Ya. Saya juga kalau ngomong manis-manis begini Pak Erwin, di luar sana benar apa Nyoman itu sama Mas Asik kan gitu. Iya. Ini kenapa Pak Erwin nggak keras-keras sama Pak Nyoman kan? Ini orangnya asik nih Pak Nyoman. Nah ini kalau Nusa Penida, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, kan tiang lihat di sana bunganya kelungkung gitu Pak Nge, artinya bunga. Titik ungkit nama bahasa Pak Nge, titik ungkit ya. Nah kalau sekarang gimana gini ya Pak? Pasti kan sudah banyak investor yang masuk ke sana nih. Tiang lihat di Facebook juga, tiang ketik Nusa Penida nomor 1. Yang tiang ketik Nusa Penida di Facebook nonton, klik dan mengenah tuh jual tanah, dijual tanah gitu aja. Loh, warga Nusa Penida semua jual tanahnya nih. Berarti sekarang tanah-tanah sana milik orang luar nih, bukan orang Nusa Penida lagi gitu. Nah, gimana kalau Pak melihatnya gimana sekarang nih? Jadi, tiang masih ingat di awal menjabat, tiang berusaha untuk mengatakan pada teman-teman, karena waktu awal menjabat nggak kepikiran bahwa Nusa Penida akan seperti sekarang. Oh, nggak kepikiran, Pak? Nggak kepikiran. Oh. Orang Nusa Penida pun, saya masih ingat ada satu lagu yang diciptakan oleh teman saya itu Wayan Sukedane, judulnya Nusa Penida Damai, di mana pada saat itu mereka menyesal orang-orang Nusa Penida itu dan mengkritisi kita yang ada di pemerintah daerah bahwa mahkota emas, ya, dengan mahkota emas itu artinya potensi yang luar biasa itu tidak bisa berkembang, tapi mereka tetap damai aja. Dan bahkan di awal saya menjabat, saya masih ingat pada saat ada turis datang ke sana, ke Nusa Penida pertama, dibonceng, kemudian terjadi pemerkosaan. Kenapa? Pas tumben ninggalin turis nganggon BH doge. BH gitu. Kan gitu kan? Makanya terjadi seperti itu. Iya. Tapi saya katakan setelah saya jalan, saya sampaikan Pak Erwin, pada saat kampanye pertama, ini mudah-mudahan teman Nusa Penida mendengar dan masih ingat. Pertama saya simak rame di periode pertama, saya ngomong begini, saya sering dikomplain loh, Pak Nyoman dulu kemana saja, kenapa sekarang Pak Nyoman baru datang ke Nusa Penida mau jadi bupati? Saya jawab, Pak Ampuro pengen banget ya
Tiang dulu kerja di kota. Ibaratkan orang perang, Tiang kuasai kota dulu, nanti urusan desa Tiang bisa kuasai. Terus napi janji Pak Nyoman? Janji Tiang hanya satu aja, Pak. Saya akan pulangkan warga Nusa Penida sebanyak-banyaknya. Pernah nggak mereka mikir apa yang saya lakukan untuk memulangkan warga Nusa Penida? Nah, dengan menggali potensi, tahun 2013 saya menjabat, 2014 belum ada tamu, 2015 kita promosi habis-habisan, baru Nusa Penida berkembang dan lambat laun sampai tahun 2019 bahkan 12.000 tamu setiap hari. Nggak pernah ada membayangkan seperti itu, nggak pernah ada membayangkan ada jalan Kolmik seperti sekarang. Wih, Tiang lama sekali nggak kesana Pak, gimana Kamu ya? naik melali. Kalau kamu naik melali deh. Niki soalnya masih anak masih kecil nanti. Bila perlu nge-vlog di sana kan. Ya. Nanti saya membuktikan omongannya Pak Suwirta nih. Tamu-tamu di sana bisa dilihat loh di CCTV online yang ada. Oh gitu. Aduh, ramainya bukan main kan. Oke. Siap. Nah, walaupun sekarang setelah saya menjabat, setelah rame kan, saya kira gini, teori Maslow itu kan, manusia itu tidak pernah puas. Jadi mereka selalu ingin yang lebih baik dan lebih baik. Betul. Nah, sehingga saya sadari ketika kritik itu ada, itu sehingga membuat saya jengah. Walaupun kadang-kadang otak panas sih, kritiknya bahasa kayak, Iya. Nyoman Suwirto 10 tahun, zong tidak ada berbuat apa-apa. Saya Tiang tuh kedek-kedek dan iya kadang Nusa Penida ramai oleh pidana. Kalau Pak menjawab kritikan itu gimana Pak? Tiang jawab kritik orang di media sosial itu, Tiang Jawab langsung kan. Kecuali ada akun-akun yang bodong, akun-akun palsu yang tidak ada yang komen. Ya, itu kalau saya jawab itu. malah bikin dia rame aja. Kalau saya jawab pasti rame kan. Tak biarin aja dia sendiri klimpang-klimpang yang nyautin ya. Tapi yang lain-lain, kalau Pak urusan jalan dari sini kapan Pak? Jadi saya berusaha, walaupun kadangkala pemahaman masyarakat tidak semuanya bisa menerima kan. Mereka ingin harus selesai. Ya, Nusa Penida sudah seperti ini harus terpenuhi, tapi mereka nggak sadar Nusa Penida itu baru 6 tahun berkembang. Banyak teman-teman bapak-bapak kita nih dari BPK, KPK kan menyatakan Nusa Penida itu seharusnya sudah begini Pak. Mohon maaf sekali, Bapak jangan samakan Nusa Penida itu seperti Sanur, seperti Nusa Dua yang sudah berkembang berpuluh-puluh tahun. Nusa Penida itu baru 6 tahun, dan itu pun di tengah-tengahnya itu ada COVID. Kan? Bisa seperti sekarang. Tapi kalau melihat sekarang ini keramaian seperti itu, orang mengira, wah Nusa Penida ini, kemarin aja tokoh politik ada ngomong Nusa Penida terjadi kemacetan kan. Oh iya, macet parah. Macet parah. Terus ada banjir bandang dulu. Ya, saya bilang ini, kalau macet syukuri, artinya rame. Pilih rame, pilih sepi apa macet? Nah, gitu. Ini pilihan sulit. Karena pada saat rame inilah kita berbenah, ngai kene, jalan diperlebar. Dan kalau udah rame kita ngusulkan sesuatu, itu lebih gampang direspon. Dibandingkan pada saat sepi, kita ngusulkan sesuatu belum bisa direspon. Allah yang mendagang, gum ini berame, turisnya berada tuh, Allah. Gampang sekali kita jualan dan meyakinkan para pejabat di atas, Pak, ini loh buktinya tuh. Selama ini, selama hampir 7 tahun ya, saya bergaul dengan teman-teman kementerian, bapak-bapak, ibu-ibu di sana, dengan cara seperti itu, dan ajak mereka ke sana. Akhirnya kita dapat dana yang cukup besar untuk membangun jalan kemarin. Gitu. Jadi, kalau kebijakan Pak Suwirto terkait investor gimana Pak? Pak, misalnya kalau ada investor banyak yang ingin investasi di Nusa Penida bikin ini itu, Pak setuju atau Pak lebih ke memfilter atau gimana? Saya selama ini banyak sekali investor yang datang. Mereka mau ketemu empat mata. Saya katakan, Bapak buat usulan presentasi. Kemudian Bapak dengan tim, saya dengan tim. Selesai. Saya tidak pernah ketemu empat mata. Nggak mau saya. Kenapa begitu Pak? Apa bahayanya? Saya takut mereka itu, saya sering kena di awal-awal tuh kena tipu. Gimana misalnya? Oh ternyata mereka ingin NGO misalnya kan. Mereka ingin, dia katakan, saya kira dia investornya, ternyata dia anak buah investor. Kemudian saya diajak untuk ngatur ini, ngatur itu kan. Ini saya diajak bermain-main, saya nggak mau. Makanya saya takut sekali ketemu investor, dan sampai sekarang pun ya, saya Stongkara kemarin banyak dapat
telepon dari teman-teman. Pak Nyoman, saya dengar berita ini loh dari teman-teman. Katanya iklim investasi di Nusa Penida. Benar memang, iklim investasi di Nusa Penida itu bagus. Ya. Buktinya apa? Data statistik, Pak Erwin biar tahu ya. Data statistik ini nggak bisa dibohongin loh. Pertumbuhan investasi Nusa Penida, Kelungkung, Kabupaten Kelungkung itu nomor 1 di Bali loh, Pak Erwin. Nah itu dah nomor 1 pertumbuhan investasi. Kenapa pertumbuhan investasi itu nomor 1? Karena iklim investasi, potensi itu bagus, sehingga orang-orang berinvestasi itu nggak ragu lagi. Ya. Kemudian yang kedua, dari investasi itu tinggi, maka yang kedua adalah pertumbuhan pariwisata. Kelungkung itu nomor 2 setelah Badung. Nomor 2 setelah Badung. Dan dampak berikutnya adalah penurunan kemiskinan ekstrim kita nomor 1. Penurunan kemangguran terbuka nomor 1 di Bali itu semua. Penurunan gini rasio kita tertinggi di Bali. Artinya apa? Apa yang kita lakukan di Kelungkung selama ini mempunyai dampak terhadap perkembangan sosial masyarakat gitu. Pak Suwirto sudah ada investasi di Nusa Lembong? Tanya aja. Saya sebentar jual tanah loh. Gitu. Nggak percaya. Ya GS tanah saya sudah edarkan untuk menuntaskan kewajiban saya waktu saya jadi bupati. Ya. Kenapa Pak nggak bikin, tadi Pak cerita sebelum kita mulai nggak punya usaha sekarang. Serius tuh Pak, nggak punya usaha sampai sekarang? Tanyakan teman-teman Kelungkung. Walaupun isunya saya punya ini, punya itu, saya nggak punya usaha. Tapi logikanya kan diharapkan masyarakat itu biar jadi wirausaha. Ini kepala daerahnya nggak bikin usaha, gimana nih Pak? Tahu nggak penyebabnya? Gimana? Kalau saya punya usaha, otak saya terkontaminasi dengan pikiran-pikiran kotor. Oh, misal untuk cuci uang dan misal lain-lain itu ya. Ada tender jalan, saya bikin bendera, usaha, bikin kontraktor. Saya mainkan itu. Ya, dan banyak yang gitu Pak. Kemudian ada investor mau masuk, saya ikut di dalamnya, saham kosong misalnya, dan lain sebagainya. Saya tidak mau. Mungkin orang mengatakan Pak Nyoman munafik. Apa yang membuat Pak tidak mau? Di sini. Hati. Ya, di sini. Saya sudah tanamkan itu dari lama. Termasuk waktu saya kerja di koperasi, saya sama sekali tidak terkontaminasi. Saya bikin properti segala macam. Supermarket pertama itu saya menjadi pionirnya di Kelungkung. Bikin supermarket minimarket di Kelungkung. Properti koperasi, bengkel one stop service, waterboom, radio dan lain sebagainya. Itu saya ciptakan semua. Tapi saya sedikit pun tidak mempunyai keinginan dan niat untuk membuat usaha tandingan. Dan saya tidak hanya niat untuk memiliki itu. Kenapa? Kalau saya ikut-ikutan seperti itu, maka ketulusan yang kita lakukan selama ini akan tercoreng begitu saja. Tapi ada pemikiran begini Pak, misalnya, justru yang punya banyak duit lah yang indikasi korupsinya kecil gitu Pak. Nah, justru yang politisi yang tidak duitnya sedikit, dia akan mencari celah untuk korupsi banyak-banyak ini gitu. Gimana Pak melihat itu? Saya kedua-duanya. Dalam artian, saya nggak punya duit, tapi saya tidak mempunyai keinginan untuk mencari celah untuk korupsi. Memang ada orang yang begitu Pak. Saya banyak membuat usaha, tapi saya tidak terkontaminasi untuk memiliki usaha. Membuat usaha tapi tidak memiliki. Iya, betul. Artinya di kampung saya sendiri saya buat koperasi. Ya, yang dulunya sekian koperasi ada bangkrut semua. Saya dirikan, direspon oleh banyak orang. Itu gabung semua. Jadi apa yang saya sampaikan ini orang boleh membantah, tapi itu yang ada di hati saya. Siap. Dikelupas, didalami sedalam apapun tidak akan ketemu tentang kenyataan. Saya punya aset banyak, saya punya duit banyak, saya punya usaha, tidak akan ketemu. Kecuali kalau mereka memang membuat akun-akun palsu. Pak Nyoman punya ini. Itu gitu, mimpi mereka itu. Mimpi. Aduh, wah ini mantap ini. Karena yang lihat Kelungkung itu kan kalau dari sejarah itu dari serem-serem lah kalau kita bicara Kelungkung dari sejarah itu ya keras-keras lah, apalagi 65 itu di sana pertempuran itu kan, dan pusat kerajaan, pusat ekonomi, pusat apalagi satu ya budayaan. Nah, nih otomatis masyarakatnya pasti kan
agak keras dan bahkan dulu pernah ada perang ribut antar desa gitu di Klungkung ya. Berarti dan rebutan pura gitu kan di Klungkung juga itu. Nah makanya sosok Bupati Klungkung memang harus seperti bapak kayaknya ya. Dulu yang Bupati ini barang kenyat gue. Jadi gini, saya kemarin Astongkaro ya beberapa perselisihan, bukan perselisihan ya, beda pendapat tentang Nah itu gimana cara Pak? tentang pesematonan. Saya selalu hadir di tengah-tengahnya. Dan saya pasti dengan gaya saya itu pasti saya mengajak mereka, Pak, malulah kita ribut tentang pura, tentang pesematonan. Agama lain sibuk mencari saudara-saudaranya agar mereka akur. Kata-kata saya tidak pernah berat ya didengarkan oleh teman-teman, termasuk mereka yang mempunyai titel tinggi kan. Kemarin kan sering terjadi masalah pura kan di Klungkung. Saya selalu hadir di tengah-tengahnya. Saya selalu hadir. Megarang kawetan kan. Ya. Tapi akhirnya apa? Tidak terjadi permasalahan dan mereka seperti petapan lilin ya, turun dia terang, tapi akhirnya mereka jalan sendiri-sendiri. Tidak ada ribut sama sekali. Bahkan di Klungkung itu berapa kasus kesepekan yang bisa saya selesaikan hanya dalam waktu 15-30 menit, hanya dengan mengajak mereka. Ngapain sih kita ribut-ribut dengan saudara sendiri? Emang mau mereka gitu? Pak jadi tiang ini lah gini. Saya buktikan. Begitu ya. Saya buktikan. Tapi itulah yang saya miliki. Ya, tapi tiang percaya dah. Itulah saya miliki. Karena lagunya lah Raka Sidanel. Lemete sengidang galongin. Nah, tiang itu kan gelam sih. Tiang saya ngelah kemampuan. Apalagi bicara tentang undang-undang. Undang-undang. Apalagi bicara tentang gawe-gawe. Apalagi bicara tentang desa adat kan, dia yang selalu ada satu pepatah ya, kalimat yang sering membuat orang itu berpikir ya, ini Pak Erwin bisa pakai ya. Turunkan harga dirimu, biarkan orang lain yang menaikkan, dibandingkan kita yang menaikkan tapi orang lain yang menurunkan. Maksud Pak mungkin bukan harga diri, rendah hati. Harga diri aja pakai. Harga diri ya? Harga diri. Karena harga diri itu turunnya ke rendah hati. Ya. Nah, tapi kan bisa juga diseret-seret harga diri itu ke diinjak-injak. Injak-injak gitu kan? Iya, itu kembali kalau kita berdebat tentang masalah gini ya, masalah. Kalau saya simpel aja kan. Masalah maksud Pak itu gimana itu? Gini. Dia yang jadi bupati kan, selama ini protokoler, dia yang babat, yang hampir, yang jarang loh petantang pedenteng. Ya. Kalau kita kundangan ke desa, disiapkan dulang mempayas tuh, dia selalu nggak mau. Disiapkan payung gitu, nggak mau dia. Ya, kadang-kadang turun dari boat, biasanya digendong, dia nggak mau. Dia lebih baik basah-basahan, sepatu pun dia yang bawa, sendal dia yang bawa, kan. Pada saat yang seperti itu, ternyata orang itu tidak menganggap tiang tuh pencitraan. Ya, justru kalau kita petentang petenteng, oh gaya dia berada di bupati. Nah, itu yang terapkan dari awal yang kerja di koperasi sampai sekarang masih itu nggak berubah-berubah. Jadi berikan yang turunkan harga dirimu. Dia selalu memakai harga diri. Ada orang mengatakan masa biarkan injak-injak, bukan urusan diinjak. Mau diinjak, yang penting kita tidak merasakan diinjak, gitu kan. Dia selalu gitu. Ada lagi slogan, berikan yang terbaik, tidak harus menjadi yang paling baik gitu. Itu dua itu yang ciptakan itu, nggak ada di Google tuh. Pak Arwin coba. Berikan apa? Berikan yang terbaik dan tidak perlu menjadi yang paling baik. Berikan tiba-tiba belum menjadi yang paling baik. Karena kita ingin ke depan nih pemimpin yang lebih baik. Makanya sekarang ketika saya selesai jadi bupati, ada PLT. Kan ada PJ nanti. Saya tidak pernah masuk lagi ke Pemda Klungkung dalam mengkritisi apapun yang dilakukan. Saya diam aja. Niki Pak, lagi tiang tadi ada ngelempar pertanyaan ke Instagram. Jadi ini netizen bertanya pada Bapak Suwirte pertama, tapi lumayan banyak sih. Tiang bacakan yang memang pantas-pantas dijawab aja Pak nggih. penyeberangan
Padang Bae, Nusa Penida masih dikuasai calo. Nah, padahal sistem pembelian tiket Sudah online. via online di tripverisai.com gitu ya. Coba tanya beli Jak Bali gitu. Nah, gimana nih Pak? Ya, kalau saya selama ini memang sering komunikasi dan turun langsung, bahkan mau akhir masa jabatan saya ke Padang Bae langsung, dan di Nusa Penida juga demikian. Tapi informasi tentang calo ini tetap aja saya dengarkan. Tetap ada ya. Tetap ada. Tapi memang realitanya ada calo itu Pak? Yang jelas saya tidak pernah lihat kan. Nggak pernah lihat. Tapi saya yakin itu ada. Ketika masyarakat mengatakan mungkin apa namanya, cuman sayanya nggak ngelihat kan. Yang namanya calo kan nggak kelihatan. Apalagi kalau saya kalau ngelihat itu kan saya berantas langsung biasanya kan. Nah jadi ini akibatnya. Kalau kebutuhan untuk penyeberangan ke Nusa Penida transportasinya mencukupi, ya saya yakin tidak akan terjadi calo-caloan. Ini masalahnya kan karena kemarin ini saya bicara saat saya jadi bupati loh, bukan bicara urusan sebagai mantan bupati lah itu ya. Ini masalahnya kan kemarin apalagi waktu docking kan, Roro itu kan, maka waktu docking yang ada 2 LCT. Nah, saya sampai turun waktu itu, ternyata sebenarnya kita diberikan trip yang lebih daripada apa yang terjadi. Cuma kemarin masalah anggaran lah yang belum terpasang. Saya bilang kalau anggaran belum terpasang, pasang anggaran kan. Makanya kebijakan atau keputusan atau anggaran yang dilakukan atau diberikan untuk transportasi apapun bentuknya terkait dengan Nusa Penida ini harus terus dievaluasi. Kenapa? Pertumbuhannya jauh lompatannya. Kita tidak bisa bicara setahun yang lalu sama dengan tahun sekarang. Ini tugas daripada dinas terkait. Nah, calo ini tidak akan ada kalau semua berjalan normal-normal saja. Dan kalau ini calo akan ada kalau tidak normal. Tidak normalnya gini. Ada mobil nih 50. Kemarin saya waktu turun saya inventarisir, ternyata mobil yang ke Nusa Penida itu tidak semuanya bisa diangkut. Nah, yang menyebabkan ini terjadi lobby-lobby. Nah, titipan-titipan. Saya aja sendiri sering sekali, Pak Nyoman, mohon ya dekat sekian akan ada ngaben ya. Saya terpaksa bantu karena orang ngaben. Didahului. Otomatis orang yang di belakang ini kan antri lagi kan. Nah, ini yang terjadi. Maka dari itu yang kita lakukan adalah bagaimana kita menambah armada atau menambah trip. Itu aja. Kalau itu sudah terpenuhi maka tidak ada akan antrian. Ini akibat antrian dan kebutuhan ya akan di Nusa Penida ini menyebabkan seperti itu, sehingga sembako dibilang langka kan, harga-harga mahal. Dan terkait dengan itu saya sebenarnya sudah tugaskan kemarin waktu jadi bupati, semua dinas-dinas tuh, dinas koperasi, ada koperasi yang ngangkut sembako setiap saat itu bisa, sehingga harga sembako stabil. Tapi nyatanya nggak dilakukan itu kan, ya karena mungkin teman-teman sebagai pelaku usaha di sana, BUMDesma di sana tidak apa namanya, kadang-kadang mereka komunikasinya ke saya justru, bukan ke dinas perhubungan. Makanya saya heran, ini ke teman-teman komunikasinya kok saya semua kan, kan? Katanya saya lebih nyaman dengan Pak Nyoman ya, semua itu kan saya, ya kembali lagi saya katakan tadi, kenyamanan komunikasi ini penting sekali, harus dijaga. Siapa yang berhak memberantas misalnya kalau memang sekarang masih ada calo itu? Sistem. Bupati, polisi atau apa? Sistem atau sistem ya. Kita tidak akan bisa menongkrongin mereka terus. Tapi kalau sistem sudah dibuat dan kecukupan transportasi ini terpenuhi, tidak akan calo loh. Sama dengan kebocoran retribusi di Nusa Penida kan. Kalau sistem sudah dibuat one gate one destination, saya nggak ada bocor. Ya makanya yang harus nutup kebocoran ini adalah ya kita perlu transportasi tambahan atau trip tambahan. Ya sehingga tidak ada antrian. Akibat antrian panjang inilah yang menyebabkan terjadi tarik-menarik, terjadi kepentingan-kepentingan, apalagi ada teman-teman DPR dititipin, ada bupati, ada wakil bupati, ini semua dititipkan. Nah, akhirnya ini yang kerja di dinas perhubungan, ini panik juga dia kan. Ya, kalau tidak dipenuhi, ini bupati perintah, ini ketua DPRD minta, ini wakil bupati minta kan. Akhirnya bingung juga kan. Nah, di saat inilah terjadi
calo nanti. Oke, berapa kalau setahu Pak berapa itu calo-calo duit satu gini tuh? Saya nggak pernah tahu sama sekali. Ya karena saya mungkin yang bertanya ini bisa kirimkan DM Jadwali, ke you punya data misalnya. Berapa calonya kan? Kirim datanya ke sini ya, bisa mau publis ya. gitu. Ya, silakan. Bagi saya karena saya tidak pernah saya hanya mempunyai niat pada saat saya jadi bupati. Bagaimana semuanya lancar kan? Tapi saya lihat pertumbuhan Nusa Penida ini jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang kita lakukan oleh pemerintah daerah, sehingga terjadilah permasalahan-permasalahan gitu. Niki Pak, ada lagi banyak juga ditanyakan Pak. Jalan di Nusa Penida kok masih jelek? Bukan satu orang aja bertanya, Pak. Ini beberapa orang ya. Jalan di Nusa Penida kok masih jelek? Kita sudah bahas tadi ya. Mungkin bisa dijawab lagi, Pak. Adik-adik saya di Nusa Penida ini pasti adik-adik saya lah. Oh gitu. Ya. Coba lihatlah foto-foto tahun 2013, 14 termasuk 15. Jalan di Nusa Penida itu panjangnya 229 km. Ya, itu jalan dulu lebarnya cuma 2,5 meter dan 0% jalan yang layak pakai dalam artian aspalnya cold mix seperti sekarang. Kan? Di akhir masa jabatan saya itu hampir 99% lah itu udah selesai. Terus kenapa jalan ada yang rusak? Karena rame. Ya, jadi orang mengatakan jalan itu apapun itu lebih baik rusak karena dipakai dibandingkan rusak tidak dipakai. Tidak pakai. Kan? Iya. Nah, maka dari itu Nusa Penida ini sedang tumbuh. Dan 10 tahun pun orang menjabat nanti akan tetap tidak dikerusakan. Kan? Kenapa? Namanya barang-barang jalan seperti ini kan pasti akan rusak. Semakin ramai semakin cepat rusak. Iya. Kemarin kenapa cepat rusak ya? Coba bayangkan jalan misalnya 4 meter kan. Lebar mobil kan 2,5 kan. 2,5. Untuk papasan kan lewat kan. Jadi pinggir jalan ini digerus-gerus. Tambah sempit lah semua kan. Apalagi dengan kondisi macet semua ingin buru-buru. Kalau gitu saya ya? hafal itu, tapi adik-adik saya semuanya di Nusa Penida enggak apa-apa. Memang adik-adik harus mengkritisi semua pembangunan-pembangunan, tapi harus dipahami juga bagaimana Pidan Nusa Penida kengken, bagaimana 2013 ya itu semua jalannya geladak dan ada ya, kalau mau ke Puncak Mundi ya itu ya. Jadi saya kira semua pemimpin apalagi yang di Nusa Penida nggak perlu diragukan lagi sebenarnya. Ya nantilah kalau jadi DPRD provinsi kalian pis pangliu tuh. mantap. Oh, ini lumayan banyak juga ya bertanya itu, Pak. Tidak mau bertanya, cuman mau bilang Jalan Nusa Penida sudah rusak lagi, Pak. Gitu. Kalau rusak lagi akan diperbaiki lagi. Oh gitu. Nah, gitu. Oh berarti kalau bahasanya rusak lagi dulu pernah di ini itu seperti Pak bilang ya. Iya. Rusak lagi benar tuh. Izin tanya Pak, kenapa pelabuhan di Klungkung daratan bisa batal? Padahal kalau itu jadi kemacetan yang terjadi di Sanur bisa berkurang. Siap all out untuk Pak Man ke DPRD Provinsi Bali. Nah, dong ada benar dong. Jadi gini, saya kemarin sudah IPL ke kajian pelabuhan di Pesinggahan. Udah selesai loh itu. Karena pelabuhan Segitiga Emas itu kan Pesinggahan, Sampalan, Ceningan. Kan Segitiga Emas namanya kan. Nah, ketika itu perencanaan sudah selesai, jadi Pak Koster Pak Gubernur kan membuat PKB ini. Di PKB ini kan akan ada marina. Nah, saya tanya waktu itu bahwa di sana kemungkinan akan ada pelabuhan boot kan termasuk. Nah, sehingga kita pending nih. Nah, sehingga sekarang ada pelabuhan yang dibuat oleh swasta, ada 3 kan. Nah, sambil kita menunggu nanti marina yang ada di PKB, Pusat Kebudayaan Bali, kalau itu terwujud berarti itu di sana, di tempat itu. Nah, kalau tidak terwujud, maka satu-satunya kita buat ada di Pesinggahan. Ya, jadi masyarakat Pesinggahan juga sekalian di Dawan ya. Kenapa tidak jadi dibangun di sana? Itu tadi, jangan sampai ada 2 pelabuhan di daratan Klungkung kan gitu kan. Kebanyakan pelabuhan jadi sempiar dia nanti bisa kemacetan tidak terkontrol dengan baik. Nah, kalau sudah akan dibuatkan bagus, kenapa tidak sabar nunggu dulu gitu kan. Siap. Pak Man,
Wah, Karena tos tadi. sing niat maju Bali 1 Pak Man, siap all in no. Bukan urusan udah. niat atau tidak, Siap. etikanya. All in gitu katanya Pak Man. Oh, Maru dari Makanya- Maru dari Bupati Kelungkung kayak benarnya dari gubernur. Ya daripada nggak pernah kan Pak. Gitu kan. Kalau Jadi- saya melihat Pak ya dari kacamata orang independen dan orang yang tertarik urusan politik yang melihat secara objektif Pak potensi maju ke Bali 1, tapi Pak terhalang karena Pak sudah terlanjur di PDIP. Anggaplah Pak sekarang ini masih di Gerindra. Oh, ini akan jadi pertarungan sengit juga di Oh, Bali nah. nih, Koster sama apa namanya Suwirto. Nah, Gitu loh, Pak. yakinlah nyaman Suwirto itu dimanapun berada, saya tidak mempunyai nafsu. Oh gitu ya. Sumpah mati saya tidak pernah bernafsu seperti itu. Saya paling sensitif ketika ngelihat perseteruan seperti itu. Saya pasti mundur. Nanti Saya ada mau- gini Pak Suwirto, saya biayai kamu full. Oh tidak Mau tidak. keluar dari PDI? Oh, gitu. enggak. Oh enggak, ya nggak bisa gitu ya. Apapun yang menggoda saya mempunyai komitmen sendiri. Makanya saya tuh di keluarga tuh sudah gini loh. Kalau ngapa-ngapain pasti kayak kumpul di keluarga. Maka saya kadang-kadang sampai sumpah-sumpah bener loh tuh. Ya, jadi Tapi orang nggak percaya. Orang kan biasanya sampai nagih-nagih kan. Kalau saya enggak lah. Tapi Bu Mega nggak akan rela melepas Suwirto karena yang dapat info dari orang-orang politik ini kesayangan Bu Mega termasuk ini. Jangan sampai lepas itu orang itu gitu. Suwirto itu di Bali itu udah gitu. Perintah Bu Mega udah gitu. saya ujian saya nanti pada pileg ini sama Oh gitu ya, Pilpres, ya, ya. Ya. Tapi kan lebih baik gubernur daripada Mudah-mudahan DPRD, masyarakat Pak. Kelungkung Lebih memberikan. kebijakannya bisa lebih gampang kan gitu. Jadi Pak Mahfud kan bilang kemarin kan, kalau mau ke tujuan naiklah status tingkat satu Oh tingkat gitu. kan gitu kan. Iya 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 iya. Aduh, lampu di bypass Kelungkung mati terus Pak. Oh, ini. Bypass Kelungkung itu urusan kewenangannya beda tuh. Beda ya, Pak. Jadi- Tapi kita berhak harus menyampaikan itu ke atau di balai jalan atau siapa tuh apa provinsi ya. Yang jelas saya akui juga di seluruh jalan di Kelungkung juga jalan-jalan masih belum semua isi lampu. Makanya kemarin ada rencananya kita kerjasama KPBU yang disebut dengan Kelungkung Terang. Sebenarnya sudah saya program itu, tapi kembali lagi pembahasan anggaran kira-kira tidak semanis apa yang kita harapkan. Oke, Ya sehingga kita di Kelungkung ini anggarannya masih kurang sehingga kita ingin prioritas ABCD nggak terwujud gitu. Lagi. Diolas de nakonang PDAM di Kelungkung yang sering mati sekalinya hidup di malam hari. Nah, gimana? nih? Oke, PDAM saya Kelungkung. harus mengakui masalah PDAM atau yang disebut dengan perumda air minum. Memang saya tuh sampai stres juga kan ngurusin air minum ini kan. Nah ternyata itu perlu anggaran hampir 100-an miliar sebenarnya. Kenapa? Gila ya. Karena di dalam itu pipa-pipa yang ada di dalam itu pipa peninggalan Belanda. Oh, sama kayak Ya. di pasar berarti Nah, ya. sehingga kehilangan air itu tinggi sekali. Sehingga air kali itu hilang di bawah. Tapi ini tinggal kita butuh anggaran aja sih karena sebenarnya sistem air minum kita ini sudah ada. Nah, terus bagaimana Nusa Penida? Nah, Nusa Penida sekarang ini kan BUS sudah kerja kan 15 plus 53 6 hampir 70 ya. Itu anggaran yang sudah. Sekarang pemasangan pipa dan seterusnya. Astungkare lah. Itu mudah-mudahan paling lambat 2025 itu sudah bisa dituntaskan oleh pemimpin berikutnya. Dan ini kan kita sudah letakkan apa namanya? Kita sudah kerjasama dengan BWS untuk pemasangan pipa besar. Penambahan debit juga demikian di Nusa Penida. Dari 27 sekarang lagi 50, lagi 77 kan, dan seterusnya. Jadi yang jelas tidak ada pemerintah mempunyai niat yang tidak bagus. Kembali lagi masalah air minum. Kalau itu saya nggak menampik karena saya sendiri sering emosi juga urusan air minum. Iya. Ya, gitu. Iya. Oke, pokoknya kalau tiang hasil tiang penggalian tiang sementara ini kan kalau menggali si kepala orang itu tidak bisa sejam 2 jam ini. Iya. Iya. Oke Pak, sukses semua nih Pak atas Iya. sharingnya. Iya, makasih. Pokoknya mantap nih Ki. Ya. Artinya tiang sudah diberikan bebas ngobrol apapun karena tidak semua pejabat loh Pak mau bisa dan mau cuman bisa diajak ngobrol yang bebas
tanpa settingan, tanpa batasan itu tidak semua yang takut duluan gitu kayaknya. Takut berjenjaknya malu, aduh apa takon kene apa jawabnya gitu iya. mungkin ya. Padahal kan sebenarnya bisa dijawab normatif kan. Kalau Tiang sih nggak ada yang Tiang buat-buat yang Tiang jawab tadi. Walaupun Pak Erwin tidak percaya, tapi itu yang ada di hati saya. Ya. Saya memang sudah buat hidup saya nggak. Jangan saya buat hidup saya ini susah loh. Pada saat saya ngarang-ngarang ini 1, 2, 3, hidup saya susah kok. Karena setelah pulang saya bohong tadi loh. Gitu kan. Iya gitu. Siap Pak. Intinya Pak Suwirte menerapkan politik yang semirip-mirip sama Jokowi lah ini ya, artinya tidak suka ribut gitu kan, tapi yang penting kerjaan beres gitu kan Pak ya, itu prinsip Pak mungkin ya. Ya ke depan saya kalau legislatif saya akan jalankan tugas saya, tapi ingat loh, ini promosi juga lah. Siap Pak. Jadi gini, saya sudah banyak mempunyai bahan untuk saya melangkah ke legislatif. Ya, bahan itulah nanti yang saya gunakan untuk membuktikan bahwa saya tidak hanya sekedar ingin menjadi anggota DPRD, apalagi hanya ingin berbicara tentang hibah bansos, tapi saya ingin berbuat untuk Kelungkung. Ya, jadi membawa aspirasi Kelungkung ini nantinya, sehingga saya yakin pemerintah daerah Kelungkung nanti ketika saya menjadi anggota legislatif akan tetap terjadi komunikasi. Karena saya udah sebelum selesai, kamu nanti kalau saya jadi anggota DPRD Provinsi Bali, kamu tinggal selesaikan apa yang saya sampaikan, buat proposal, saya kawal di sana. Kan seperti itu kan. Jadi saya nggak pernah mikir, nanti saya akan apalagi buat-buat, nanti misalnya ada apa, saya cari media, saya bicara marah-marah gitu kan. Enggak lah, saya bukan tipikal saya seperti itu. Siap Pak. Pak. Makasih. Ya, tidak terlalu lama. Kita next, kan masih ada kesempatan kalau ada isu lagi. Mungkin Tiang yang sekali melalui ke rumahnya Pak Melalui Kelungkung ya. Konten di sana ya. Konten kita di sana ya. Boleh. Pak, sukses semua nih kita. Sukses semua, terima kasih. Semoga Erwin sehat selalu dan tetap semangat. Iya, tetap semangat. Tetap jaga. Saya ingin tetap Pak Erwin lakukan podcast seperti ini. Ya memang Tiang ciptakan memang seperti, karena Tiang dulu kan lama di media lah. Yang tahu kondisi media, baik buruknya Tiang tahu. Yang baiknya Tiang terapkan di sini, yang buruknya Tiang buang gitu. Makasih. Terima kasih, kita akhiri. Om Santi. Terima kasih. Pak Erwin. Mantap, pokoknya push.